Ini yang sambungan yang kedua. Ya. Apalagi yang ingin Anda sampaikan? Jadi karena penjelasan kita tadi panjang dan lebar bahwa berdasarkan diskusi juga dengan klien dalam persidangan, kita menyatakan tidak sepakat atau keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait tuduhan yang dituduhkan kepada klien kita, Ibu Sri Sutarti, sehingga kita dalam persidangan juga telah mengatakan bahwa kita banding terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intinya kita banding karena bukti-bukti tidak ada yang mengarah kepada unsur pidana pasal penipuan. Tidak ada yang mengarah ke sana. Jadi maksud Pak pengacara ini Ibu Sri itu jelas-jelas dikorbankan, apakah begitu? Bisa jadi dalam tanda kutip demikian. Karena dua orang ini sudah 2 kali tidak hadir. Di PN Jakarta Barat sudah pernah juga Ibu Sri diadili, tidak hadir juga ini dua orang ini. Bahkan di sini juga terulang lagi Dan dua beberapa kali dipanggil ya, hampir dipanggil paksa. Kali dipanggil. Nah, itu yang menjadi keberatan kita, bahwa seharusnya majelis hakim mempertimbangkan pidana yang sangat-sangat ringan dengan Ibu Sri Sutarti, karena 2 saksi ini tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Saya ulangi lagi pertanyaan yang pernah saya tanyakan ya bro ya. Mengapa jaksa tidak dapat menindaklanjuti di mana tempat tinggal daripada Pak Dadang Misyaropti? Padahal kita sendiri, apalagi saya awam ya, kita bisa melacak melalui Google. Yaitu beliau, sampai saya dapat beliau adalah masih menjabat sebagai ketua harian KONI Bengkulu Selatan dan istrinya sedang mencalonkan diri menjadi seorang bupati Bengkulu Selatan. Ya. Menurut bro, kenapa jaksa tidak bisa sampai ke sana? Apakah karena menyangkut orang penting? Oke, pertama kalau menyangkut terkait itu adalah itu menyangkut integritas jaksa. Seberapa loyalitas dia terhadap pekerjaannya, yang dimana dia sudah diberikan majelis hakim penetapan upaya paksa, tapi dia nggak bisa memaksimalkan penetapan yang sudah dikeluarkan majelis hakim, sehingga tidak logis. Bahkan bukan harus orang hukum, kalau seandainya alamatnya tidak ada di sini, ya cari tahu dong di mana alamat selanjutnya. Dan itu tidak dijelaskan sama jaksa, seolah-olah ketika sudah 3 kali panggil sudah memenuhi unsur formalitas, ya udah berarti dia tidak bisa dipanggil. Kan itu yang ada di fakta persidangan. Dan kita sudah keberatan dengan hal tersebut karena kita menilai jaksa tidak maksimal dalam melaksanakan penetapan panggilan paksa terhadap khususnya Pak Dadang Misyaropti. Tidak maksimal atau tidak profesional sebagai seorang jaksa kah? Tidak maksimal, tidak bisa juga tidak profesional. Dan terkait hal tersebut kita sudah melakukan surat ke Komisi Pengawas Komisi Pengawas Kejaksaan ya. Sudah menyurati. Ya, kita ada menyurati Jaksa Agung Pengawasan ya, terkait tindakan-tindakan yang kami duga tidak profesional. Tidak profesional. Pada jaksa yang bersangkutan. Kedua, tentang Profesor Dr. Rohmin Dahuri yang dikatanya sedang ada di luar negeri, sedang tugas. Seingat saya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Seingat saya, yang ditampilkan adalah bukti tiket doang. Ya, yang ditampilkan adalah bukti tiket, dan saya rasa itu tidak merupakan bukti otentik ya. Kalau memang dari tugas, mestinya kan ada surat tugas dari DPR, keterangan beliau sedang melaksanakan tugas bla 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 bla, tetapi tidak ditampilkan atau tidak diberikan oleh jaksa, benar? Tidak ditunjukkan oleh jaksa pada majelis hakim, dan itu menurut saya patut dicurigakan juga terkait alasan tersebut. Jadi, patut dicurigakan atau dugaan menghindari sidang. Apakah begitu? Pasti arahnya ke sana. Usaha untuk menghindari datang ke persidangan gitu. Agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan Anda sebagai seorang pengacara. Ya, itu dia. Jadi karena juga Ibu Sri ini di bawah kuasa hukum Pak Kamarudin, mungkin ada rasa takut juga. Ada rasa takut juga karena kan juga dilihat berapa kali Pak Kamarudin mendampingi, terutama juga waktu ketika saksi Ibu Ratna ditanyain gelagapan, betul? Dan selalu dijawabnya tidak tahu bagaimana mungkin seorang yang tidak tahu bisa dijadikan saksi. Nah, ini kan sangat aneh, betul ya? Menurut saya sangat aneh. Sangat aneh. Saksi yang
yang diminta oleh jaksa untuk dihadirkan di pengadilan, tetapi jawabannya tidak tahu, dan tidak tahu kenapa ini tidak menjadi pertimbangan dari Pak Hakim, benar? Nah itu dia. Dari segala macam ketidaktahuan saksi, ternyata ya kan, pertimbangan majelis hakim justru memihak kepada jaksa. Kan itu secara logika hukum tidak pantas menurut saya, makanya kita mengajukan banding. Tapi walaupun keputusannya jauh lebih rendah dibandingkan jaksa yang 3 tahun, Pak Hakim cuma 1 tahun 6 bulan. Karena kita menilai tidak ada unsur, tidak ada bukti yang mengarah kepada tindak pidana penipuan, buktinya sangat lemah, makanya kita mengajukan upaya hukum banding. Jadi tidak bicara soal tinggi rendahnya dan segala macam. Berapa lamanya hukuman Tapi itu? ini bicara soal kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan di dalam hukum di Indonesia. Ya, itu dia. Bicara kebenaran dan keadilan. Jadi kalau kita menilai bahwa Ibu Sri Sutarti dalam fakta persidangan tidak terbukti sama sekali dari awal persidangan sampai akhir, makanya kita mengajukan upaya hukum banding. Seperti itu. Berdasarkan diskusi juga tadi dengan klien juga Ibu Sri Sutarti. Oke bro, mungkin ada yang bro ingin sampaikan kepada Bapak Prabowo yang pasti kita akan minta ya, hukum harus betul-betul menjadi panglima tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Oke, mungkin untuk Bapak Presiden Prabowo, kita berharap bahwa penegakan hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, dan mungkin bisa Pak Presiden mengatensi kasus yang sedang kita hadapi, ya, klien kita hadapi, sehingga kemudian ketika kita melakukan upaya hukum banding ini menjadi bagian perhatian daripada masyarakat, terutama para penegak hukum, supaya ini diputus seadil-adilnya. Yang sedang berlangsung di mana bro? Bisa dikasih tahu untuk dijelaskan kepada penonton? Kenapa? Yang sedang berjalan di pengadilan negeri mana? Yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini tanggal berapa ya? Hari ini di tanggal 18 November 2024 pukul 18.23. Oke, mungkin ini bisa gak minta juga perhatian dari Menko Polhukam dan tentu saja Kejagung. Ya, bisa juga mungkin kepada Menko Polhukam. Kami juga minta perhatiannya juga ya terkait kasus Ibu Sri Sutarti yang sebenarnya tidak sesimpel dari desain dakwaan, seolah-olah Ibu Sri ini melakukan tindakannya secara sendiri. Tapi kan ini ada, di baliknya ada partai, di baliknya juga ada orang penting, di baliknya juga ada lembaga institusi negara, dan itu sudah terungkap di fakta persidangan. Sehingga sangat wajar kalau kita minta atensi daripada para penegak hukum, menteri politik dan hukum gitu, lalu kemudian kepada presiden dan Kejaksaan Agung tentunya. Dan Kejaksaan Agung tentunya. Untuk meneliti kasus yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan yang sekarang didakwa adalah Ibu siapa lengkapnya? Ibu Sri Sutarti SKM MH. Mantan bendahara Kopjaganti. Ya, mantan bendahara Kopjaganti. Dan kenapa kita minta atensi? Karena ini adalah menyangkut program Desa Terang. Ya, betul. Menyangkut program Desa Terang, menyangkut orang-orang penting, menyangkut presiden periode sebelumnya dan partai besar yang ada di baliknya. Dan tentang tentu saja dana yang jumlahnya miliaran. Ya. Yang itu juga ada bukti-bukti transferan ke Profesor Dr. Rohmin Dahuri dan Pak Dadang ya. Ya, itu sudah kita serahkan kepada majelis hakim. Dan ini adalah janji politik yang menjadi perhatian kita atau mengenai atas ketidakadilan dalam hukum ini ya, menurut bro ya, betul ya, adalah ini janji politik. Kenapa yang dikorbankan hanyalah seorang bendahara, sedangkan atasan tidak disentuh sama sekali, betul? Ya, itu dia, itu yang jadi keberatan kita. Kenapa orang selemah Ibu Sri Sutarti yang dijadikan target kambing hitam? Jadi dakwaan yang didesain oleh jaksa penuntut umum tidak sesimpel dalam dakwaan. Ada beragam macam faktor kenapa dugaan tindak pidana ini terjadi, sehingga kita sudah berusaha membuka dalam fakta persidangan bukti, saksi, ternyata tidak sama sekali ada dalam pertimbangan hakim. Itu yang kita kecewakan gitu. Karena kita juga semua ini adalah pro bono ya bro, tentu saja. Saya ini adalah pemerhati hukum, jujur saya pemerhati hukum, melihat kayak begini miris
Ya. miris gitu. Tanpa dibayar pun saya harus ke sini datang dengan pakai ongkos makan dan sebagaimana ya. Kita semua melakukan ini supaya hukum betul-betul ditegakkan seadil-adilnya. Ya, benar. Kita melakukan pembelaan dari Ibu Sutarti hanya atas dasar keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum di Jadi Indonesia. hukum itu harus ditegakkan apapun alasannya. Jadi hari ini bukanlah hari terakhir, tapi di kemudian hari kita ada lagi upaya hukum yang bisa kita tempuh. Adalah upaya hukum banding. Jadi kita tidak akan menyerah sampai malam ini aja, tapi kita akan melakukan upaya hukum banding sampai keadilan itu Memang bisa harus butuh perjuangan ya ketika Ya. hukum itu tersangkut orang-orang Ya. besar di negeri ini ya. Ya, benar sekali. Termasuk presiden ya, termasuk ketua partai dan anggota DPR dan ya Pak Dadang tersebut ya, orang-orang Ya. besar di negeri ini ya. Oke. Negara Indonesia harus betul berjuang. Oke, terima kasih Bro. Selamat sore. Oke.